Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kita kembali lagi di Zarbil Kontan, Jarbil Jarabili Konsultan. Oke, guys, kita hari ini ketemu kedatangan tamu kita khusus spesialis sekali dari Palembang, guys. Nah, teman-teman mau ikut masuk ranah kita akan berbincang-bincang sama tamu kita. Di sini ada Bang Agus, saya manggilnya Abang aja ya Bang ya. Siap. Karena dari Palembang nih ya kan. Nggak tahu kalau dari Sumatera harusnya biasanya manggilnya Abang atau Bapak kakak atau apa. abang, Oh gitu. kakak guys, ya baru tahu saya kakak guys. Nah di sini ada Bunda, spos dari Rana, betul? Ya. Wah, Bunda Rana, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita pengen bincang-bincang nih, pengen ngobrol nih. Pertama, saya ke Bang Agus dulu nih. Bang Agus kan domisili di Palembang nih, ya kan? Di Palembang itu biasanya bidang pekerjaannya apa nih? Orang taunya nih di luar sana tambang. Betul nggak itu, Bang? Memang kalau di Sumatera ini kan geliat tambang itu baru ya, kecuali yang tambang-tambang lama. Kalau kita bicara tambang, apalagi batu, langsung mindset kita langsung Kalimantan kan gitu ya. Oke. Kalau nikel Sulawesi, Halmahera misalnya begitu. Jadi kalau Sumsel ini kan karena baru geliatnya baru di 2 tahun belakangan. Jadi ya kita memang kesibukan kita saat ini di tambang, Bang Billy. Di tambang. Tambang. Oke. Bunda di sana juga atau Jakarta? Saya punya kebetulan ada usaha kecil-kecilan di Jakarta, usaha dekorasi sih, lebih ke dekorasi pelaminan, wedding lah ya. Jadi kadang ikut suami, bisa terbang, bisa juga terbang juga ke Jakarta, jadi waktunya lebih fleksibel. Wow, usaha kecil-kecilan wedding. Saya tahu saya nggak kecil itu, Bu. Biasanya besar itu ya kan. Itu lebih konsen di gedung atau di rumah-rumah atau gimana tuh, Bu? Sebenarnya kita ngeliat pangsa pasarnya, ada yang kebutuhannya di rumah, ada yang di gedung, kita bisa semuanya. Oke, Gitu. kalau boleh tahu, Bun, ini mumpung teman-teman mungkin bisa tahu apa sih namanya, ya kan, nama dari penyewaan tenda ya, Iya. ya dekorasinya apa sih? Promosi Bun? promosi nih. Namanya Klesitan Dekorasi. Jadi kalau misalnya ada di Instagram, followers saya kebetulan udah lumayan banyak ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada yang mau acara apapun, hitanan, wedding, engagement apapun, bisa langsung kontak Klesitan Decoration. Wow, saya pernah lihat, pernah saya IG Bunda Rana, saya lihat ada beberapa public figure. Iya, betul. Itu bisa ke situ masuk gimana tuh? Awalnya sebenarnya dari Arumi Basim waktu pertama kali nikahan sama anaknya Pak Dardak ya. Jadi Mas Emil Dardak itu memang dari awal beliau yang pertama sekali untuk mesen ke saya. Lalu semuanya ikut-ikut mau make coba-coba gitu. Oke, intinya berbisnis di jasa ya Bun ya. Oke, di jasa guys. Oke, guys, saya mau kembali pertanyaan saya untuk Bang Agus. Bang Agus, kita tahu Palembang, oke, terkenal dengan pempek. Gitu, tapi ya. saya tidak ngebahas pempek, karena kita di sini tidak mau jual pempek ya guys ya. Oke, Nanti saya bisa mau, kirim lah itu. iya, boleh kirim juga. Boleh. Siap. Ya, nanti alamat saya selipin ya. Boleh. Nah, Bang. Kalau kita orang banyak bicara di luar sana, kalau kita nggak ada namanya traveling tujuan destinasi Palembang, apa sih tempat wisatanya? Kayaknya kalau orang bukan bekerja di sana, kayaknya mohon maaf nih Bang, kayaknya ogah juga di ke Palembang. Bener nggak itu ada begitu Bang? Palembang itu banyak tujuan atau destinasi untuk wisata banyak. Oh, Cuma banyak. Expose-nya yang kurang ya. Oh, exposure Promosinya kurang juga. guys. Jadi Iya, kalau di Palembang, Sumbaksel khususnya Sumsel, Provinsi Sumsel, itu ada Gunung Dempo. Di situ ada juga air terjun Bedegung, daerah Batu Raja. Oke. Banyak ya. Kalau di kota tuh ada ya banyak wisata di Museum Al-Qur'an ya. Al-Qur'an besar kalau nggak salah itu daerah Gandus, kemudian juga Ampera. Banyak. Jadi kalau mau ke Palembang, tujuan wisata banyak, kemudian juga banyak makanan ya. Kalau makanan dah wisata kulinernya oke ya. Oke ya. Oh, jadi orang kalau mau kemana, saya mau ke Palembang, di mindsetnya itu, wah ini orang pekerja nih, batu bara nih atau nikel nih ya kan ya. Dari peringkat nasional kan daerah terkaya nomor 5 ya Bang ya. Perkebunan, pertambangan, hampir semua migas dan mineral batubara itu ada di
Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Udah Daerah berapa kaya lama sih. Bang di Batubara? Kalau kerja itu ya sekitar 20 tahun ya sudah. Wow, 20 tahun guys. Kita lagi merintis usaha, kita buka suatu perusahaan kontraktor tambang ya, jasa pertambangan baru sekitar 2 tahun 3 tahun belakangan. Ya ini kita baru merintis lah. Dan Bisa sakit-sakitnya ini. Semua daya upaya, effort kita semua kita keluarkan ini Bang. Jadi guys, di awal-awal agak berat ya. sepertinya saya tepat deh. Podcast Pak hari ini saya tepat dan punya waktu Bang Agus sama Isposnya ini senior di tambang kayak ini tepat nih saya minta waktunya nih ini spesialis sih, kita masih belajar lebih banyak tahu tentang tambang pastinya hasil alam itu ya dan itu tidak bisa diperbaharui hasil alam yang tidak dapat diperbaharui lama-kelamaan akan habis karena dia dari fosil ya. Dari fosil guys, oke batu bara itu dari fosil ya. Ya kan kalau untuk penjualan, pendistribusian udah nggak khawatir ya, ada ya semua terima ya. Iya, karena sekarang kan tenaga listrik ini kan yang paling murah, paling efisien kan masih batu bara Bang. Solar kan masih mahal. Termasuk Jawa Bali di Puton ya Pak? Jawa Bali pakai Python ya, Python, Puton sorry, Python itu masih pakai batu bara kan, Bang? Full ya batu bara semua ya. Jadi kalau misalnya Kalimantan dan Sumatera nggak kirim batu bara 2 hari saja, padam. Gelap. Wow, padam Jawa, guys. Termasuk kita guys, Jakarta, pokoknya Jawa Barat juga padam ya. Semua. Seluruh rangkaian guys, Pulau Jawa. Wow, Makanya gelap. kita yang tinggal di Pulau Jawa ini harus berterima kasih lah dengan kawan-kawan, saudara-saudara kita yang di Kalimantan, di Sumatera ya. Wah, iya juga Kalau ya. kirim 2 hari, Iya. wah selesai kita. Selesai. Nggak bisa ngecas HP, nggak Rapi bisa semua selesai. Dan pasti ya guys nggak bisa ngecas handphone guys. Oke Bang. Bang, saya mau sama Bunda juga, saya mau ini Bang, mau tanya terkait dengan insurance Bang. Tadi kita udah gali ya, Abang profesi Abang di mana, Abang di spesialis di hasil alam, batu bara, istri main di jasa, penjualan dekor, pastinya pakai desain ya. Dekor itu karena dekor pelaminan, bahkan kalau outdoor, kita tahu saya pernah datang kondangan ke rekan saya, rumah besar, tiba-tiba ini rumah kok bisa jadi gedung ya, gimana ya, sampai dia punya plafon ya, atas itu plafon ya, Bun ya, plafonnya itu kok transparan. Saya tahunya tenda itu plafonnya biasanya gelap ya kan, atasnya warna putih ya kan, tapi ini guys bisa transparan loh, kita bisa lihat langit. Itu pakai apa Bun? Jadi sekarang kan teknologinya udah desainnya udah macam-macam ya. Ada yang nuansanya mau di indoor, ada yang di outdoor. Kalau di outdoor kan lebih kesannya alami. Jadi kalau misalnya kita mau lihat langit-langit atau memang tanaman di sekitarnya kelihatan, ya kita biasanya pakai yang transparan. Kan biasanya tenda kan hanya tenda tertutup saja yang tidak ya seperti gedung pada halayaknya ya. Jadi kalau misalkan kita mau di outdoor dengan tema yang memang mau kelihatan seperti ada langit-langit ya, bisa kelihatan semuanya, ya bisa kita pakai tenda transparan itu. Oh, keren juga guys ya. Karena mungkin waktu pandemi sedikit terhambat kali ya. Sedikit terhambat ya. Semua ya. Dekorasi batu bara juga kena dampaknya juga. Batu bara juga kena dampaknya guys. Ya itulah ya. Tapi sekarang di zaman era globalisasi milenial seperti ini, saya rasa dulu kalau saya 30 tahun yang lalu menikah, udah tahunya menikah di penghulu selesai. Nah, tapi kalau anak milenial sekarang lamaran, apalagi tuh dari kalau ritual, iya ritual untuk menuju perkawinan itu ada rangkaian. Dari lamaran, saya mau bikin tenda ya kan, mau ngambil momentumnya ya kan, terus siraman pakai lagi ya kan, persiapannya bisa sampai 2 bulan gitu kan, padahal acaranya cuma 2 jam gitu ya. Wow, makanya zaman sekarang guys kalau usia muda mau menikah siap-siap guys ya kan, biayanya luar biasa. Pastinya setiap momentum dia mau dibikin perfect seperti itu ya. Klasiten. Ada. Klasiten guys, oke. Bisa lihat di IG-nya nanti di follow ya, di share. Jangan lupa bunyikan loncengnya guys, oke. Kembali Bang Agus. terkait dengan insurans. Nah guys, kebetulan nih guys, Bang Agus
keluarga besarnya adalah nasabah kami, nasabah lama kami guys. Ada kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun berjalan. Yes, kurang 6 lebih. tahunan ya. 6 tahun guys. Oke, thank you banget sudah percaya dengan 2016. kita. 2016 guys. Nah, di luar sana orang bicara di daerah itu rumah sakit jarang. Betul. Apakah kerjasama dengan asuransi dan nanti klaimnya bagaimana? Ya karena kita hadirkan guys nasabah dari luar kota Palembang, nggak kira-kira nih guys, menempuh waktu kalau kita naik bis 24 jam. Betul? Oh dulu, sekarang ada tol. Wah, keren ya. Nah, kita buktikan guys, nanti gimana sih klaimnya, penanganan klaimnya, terus cepat atau lambatnya proses pernah klaim apa aja kita tanya guys, ya kan? Oke, saya tanya ke Bang Agus nih, Bang Agus kalau nggak salah abangnya sendiri pernah klaim. Ya, ya jadi kan? di 2 tahun ini memang masa-masa yang nggak tahu apa karena pengaruh dari COVID kemarin kan. Jadi 4 kali 5 kali ya kita berurusan dengan rumah sakit ya, dan berurusan juga dengan prudensial Bang. Dalam hal ini kan ke Bang Billy lebih banyak, ngerepotin Bang Billy nih. Jadi kalau nggak salah tahun kemarin saya yang kena apa ya, harus buntu ya. Khusus buntu. Buntu. Tapi saya potong, Bang Agus, di Palembang kalau nggak salah ada rumah sakit swasta besar ya, ada rumah sakit swasta besar. Jadi gini Bang, jangan berpikir bahwa Palembang tuh pelosok. Enggak, sekarang Palembang sudah menjadi metropolitan Bang. Metropolitan, guys. Jadi kalau ke sana, mall sudah beranak pinak, banyak kita. Pertama saya ke Palembang guys, saya naik MRT. Dari kota Palembang, dari kantor gubernur, saya naik mau ke bandara pakai MRT, Bang. Yo, itu kan Pertama kali saya naik MRT itu di Palembang, guys. Gila nggak, guys? Luar biasa. Palembang guys, udah luar biasa, Bang. Udah beda jauh, Udah beda jauh. ya? Udah metropolitan sekarang. Tapi Bang, saya naik MRT itu satu gerbong, saya doang isinya sendiri. Dahsyat, itu operasionalnya, biaya operasionalnya gimana itu? Itu tempo hari Pak Gubernur juga sempat komplain itu kan, giliran rugi aja kenapa harus Pemprov yang bertanggung jawab, itu kan mestinya KAI dong kan gitu ya. Cepat jadi guyonan. Biarilah itu urusan Iya, negara, Bang, ya, urusan negara. Nah, Jadi kembali lagi kita kembali ke klaim. Abang udah pernah klaim, Bunda pernah belum klaim. selesai Bang, sorry Oh, Bang. belum selesai, boleh. Jadi Boleh, Bang. kemarin kebetulan anak kami kan tinggal kemarin ada di Batu Raja ya. Batu Raja. Kejadian baru ya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kan. Jadi kena asma. Oke. Dan daerah Batu Raja itu kan kabupaten tuh. Kalau dari Palembang katakan sekitar 5 jam. Kalau kita menggunakan jalur darat Oke. ya. 5 jam. Dan di sana sudah banyak tuh, ada rumah sakit Swasta lah kita bicara. swasta ya, swasta. Rumah sakit swasta bagus. Dan kita selalu menggunakan rumah sakit terbaik. Oke. Kalau itu gak apa-apa nyebut merek ya. Kalau Palembang kita kemarin pakai Siloam sama Hermina. Kamu juga kan pernah kemarin ya di Siloam ya, laparoskopi sampai 120 juta ya. Wow. 120 juta. Saya kemarin di Siloam juga kalau nggak salah 52 juta ya. Kurang lebih. Sekitar 6 hari. Kemarin 2 minggu yang lalu anak yang kecil asma di Batu Raja itu Bang, sempat aku kaget kemarin karena pada saat masuk saya cuma tunjukkan kartunya. Nah, karena kebetulan saya jauh Bang kemarin. Karena saya jauh pas lagi ada urusan bisnis di Jakarta sehingga saya nggak sempat ngurus. Saya telepon di rumah, langsung ke rumah sakit, tunjukkan kartu. Begitu sambil proses, kita kan by phone kemarin ya Bang ya. By phone, Bang tolong gini. Tahu-tahu 5 hari berikutnya kan udah sembuh total tuh. Kemudian ada notifikasi dong dari SMS Prudensial kan kalau nggak salah ya. Prudensial Syariah itu proses-prosesnya, dokumen segala macam. Tahu-tahu begitu pulang, yaudah silakan pulang aja. Oke. Saya malah kontak Bang Billy, Bang ini langsung pulang nih Bang. Ini belum selesai nih dari sini. Nggak tahu nih rumah sakit langsung silakan pulang. Artinya rumah sakit sudah begitu percaya gitu kan. Bahkan belum ada approval dari pihak Prudensial saat itu ya. Asuransi, oke. Bener ya, kemarin belum sempat ada ini ya. Oke. Nah, saya sedikit tambahin dari kenapa nasabah boleh pulang. Karena pertama Bang, khususnya di Prudential guys, Prudential sudah tidak kerjasama lagi dengan provider. Nah, kalau dulu tuh asuransi masih bekerja sama. Jadi siapa bilang rumah sakit bekerja sama dengan Prudential? Tidak. Rumah sakit bekerja sama dengan ada beberapa provider yang ada di Indonesia. Sampai 5 provider, ya kan, bahkan ada yang besarnya.
Jadi rumah sakit itu kerjasama sama provider, baru provider dia nagih ke perusahaan asuransi. Oh, lebih cepat ya. Nah, prosesnya. sekarang ini baru Prudential yang tidak kerjasama lagi dengan provider, jadi rumah sakit langsung nagih ke pihak asuransi, namanya Pru Medical Network. Oh, Nah, oke. itulah jadi mempercepat, Bang. Seperti itu Mempercepat, ya ya, kan, ya, percepat. Nah, saya masuk ke pertanyaan saya, Bang, supaya teman-teman di luar sana bisa paham, ya kan, bisa paham dan bisa jelas, Bang. Abang kan waktu klaim keluarga itu ada di Palembang. Nah, apakah kalau kita klaim di luar daerah yang jauh di sana, harus ada tenaga pemasar yang datang, yaitu kami? Enggak. Apakah harus kami datang ke sana untuk mendampingi? Nah, itu gimana, Bang? Kemarin nggak begitu. Tidak sih. ya, saya tidak Kita datang, hanya guys. komunikasi by telepon dan WhatsApp malah. WhatsApp. Bahkan saya nggak telepon malah kamu yang teleponan kan sama Bang Billy kan. Jadi kok cepet banget kemarin kita cepet siapin dana sih Bang. Kemarin kan kita jaga-jaga nih, namanya juga kan keluarga sakit kan. Kita siapin dana, jangan sampai nanti pada saat keluar kita nggak siap dana. Udah tenang aja, ini prudensial kata beliau. Tapi kan kita sebagai bapak kan tetap wanti-wanti juga kan. Jaga-jaga. Nah tahu-tahu begitu keluar ya udah keluar aja. Kok bisa keluar? Kan belum selesai nih asuransinya. Ya nggak tahu ya. Ini dari pihak rumah sakit sudah mengizinkan untuk pulang. Kalau bisa pulang ngapain lama-lama? Benar juga sih gitu kan. Ya udah silakan pulang gitu kan. Nah begitu keesokan harinya baru kita dapat notifikasi dari Prudential Syariah bahwa klaim asuransinya sudah disetujui. Bahkan itu menyusul Bang. Oke. Artinya memang dari tingkat kepercayaan dari rumah sakit mungkin ya dia di sana udah oke lah kalau kita menggunakan kartu hitam itu ya. Kartu hitam kalau nggak salah ya. Kartu hitam black card. Guys, ingat ya, ini kita podcast kali ini tidak ada rekayasa. Ya kan kita fair-fairan di sini ya kan kita apa adanya. Nanti akan tampilkan guys bukti Ada kok buktinya, klaim. Bang? Bukti Ada klaim buktinya, ada ya, ada bukti klaim. Saya juga pegang nanti buat teman-teman di luar sana biar paham bahwasanya klaim asuransi terkhusus di Prudential nggak serumit yang dibayangkan seperti itu. Ya kalau kami sudah membuktikan itu Bang. Jadi memang di 4 tahun belakangan ya kita malah padahal masih muda tapi kok mudah sakit juga kemarin. Mungkin gara-gara kecapean ya kali Bang ya. Karena perubahan cuaca gitu. Ya, Bang Agus, kita percaya orang di luar sana, klaim, sakit di rumah sakit kena tipes, kena DB, dirawat seminggu, 2 minggu tagihan 50 juta, 100 juta, mungkin ya bisa lah biaya. Tapi kalau udah tagihan di atas 300 juta, 500 juta, setuju nggak Bang? Kalau seperti itu sama aja mengganggu aset yang ada, Bang. Iya. Mau ngumpulin uang sebanyak itu, aset tergerus dengan tidak memiliki asuransi, Bang. Makanya Abang dan Bunda beli asuransi, mungkin salah satunya untuk menjaga aset. Saya tahu itu, Bang, ya kan? Nah, Abang setuju nggak? Saya punya statement seperti itu supaya teman-teman di luar sana paham, ternyata dengan keluar uang sedikit untuk dapat manfaat yang cukup besar, yaitu beli asuransi. Gimana, Bang? Jadi kalau kita membayar tuh sebetulnya nggak ada seberapa persennya ya Bang ya dari total kalau sampai terjadi amit-amit ya, jangan sampai sakit tuh jangan memang kita nggak minta ya Bang ya. Jadi namanya penyakit tuh kan kapanpun kita nggak tahu, apalagi dengan rutinitas pekerjaan kita gitu. Kadang-kadang ya kan nggak selamanya juga kita ada dana ready kan Bang. Pada saat kita mungkin lagi bokeh atau gimana, tahu-tahu kita masuk rumah sakit harus keluarin 100 juta misalnya kan. Nah, kalau kita nggak siap gimana Bang? Kita cukup menyisihkan kemarin 1, sekian ya untuk membayar premi bulanan. Jadi kalau kami memang sudah merasakan manfaat itu Bang. Jadi kalau untuk asuransi memang nggak aset juga, kita menambah ketenangan kita juga Bang. Jadi udahlah. Kalaupun sakit kita sudah ada yang cover gitu, jadi kita nggak mesti takut, khawatir, kita harus siapin dana gitu, nggak Bang. Apalagi sekarang itu lebih mahal, rasa nyaman itu lebih mahal Bang. Betul, rasa nyaman lebih mahal, setuju saya guys. Rasa nyaman tidak bisa dinilai dengan uang bahkan, setuju ya. Tidurnya nyenyak gitu kan, itu mahal nyenyak, ya kan? Karena sakit datang tidak pakai SMS, tidak pakai WA, ya kan tiba-tiba dia datang. Ya kan tiba-tiba kita lagi ngobrol gini, besok demam, digigit nyamuk, sakit guys. Ya kayak itu kan, saudara kita satu Pak Yuda kan, dokter bahkan kan. Iya, saya dengar ada. Katanya dari keluarga istri, dari keluarga istri punya asuransi Prudential juga.
dan berarti kakak ipar ya Bu? Iya. Kakak ipar, dokter ya, dokter anak sosok ya. dokter. Iya. Dokter, kebetulan nasabah kami juga guys ya kan, mungkin nanti lain waktu saya bisa ketemu istrinya bisa ngisi podcast di tempat kita guys ya. Nah, dokter klaim ya kan sampai sekarang masih istirahat, betul ya Bun ya? Udah setahun lebih ya, Setahun setengah lebih. Sudah setahun setengah. Agustus kemarin. Sudah 1 tahun setengah guys, sosok dokter spesialis. Dokter klaim, Bun. Sudah kalau nggak salah saat ini di kursi roda guys, sudah 2 tahun. Nah Bun, bisa nggak Bunda cerita sedikit aja terkait dengan abang yang pernah klaim di Prudential Bun? Iya. Jadi singkat cerita, awalnya memang saya udah tahu kalau Dokter Yuda itu sudah lama pakai asuransi ya, Prudential. Ketika beliau sakit kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun ini, beliau tuh memang mendapatkan benefit dari asuransi tersebut, di mana ya tadi Bang Billy ngomong kalau ada income semua dari praktek-praktek 3 rumah sakit itu, dan sekarang sakit kan sudah tidak ada income lagi yang masuk. Langsung Jadi drop gitu ya. nggak ada pemasukan dari manapun, dan istrinya beliau tuh kebetulan kakak saya sendiri, dia itu adalah ibu rumah tangga yang benar-benar tidak bisnis apapun. Jadi memang asuransi itu benar-benar terpakai dan sangat bermanfaat untuk keluarga kakak saya sendiri. Kalau nggak salah sudah miliaran Bu ya? Iya. Udah miliaran. Guys, nanti tunggu selanjutnya podcast saya undang ya kan kakak dari Bunda ya, yaitu istri dari dokter guys. Nanti selanjutnya ya, ditunggu ya guys ya. Oke Bun. Bang, saya kembali pertanyaan ke Abang Bang, ya kan? Nah, mungkin Abang bisa kasih ya, saya bilang closing statement Bang. Closing statement untuk teman-teman di luar sana Bang. Seberapa pentingkah kita memiliki proteksi kesehatan, Bang? Kalau saya, karena kami sudah merasakan ya Bang, merasakan sendiri manfaatnya. Walaupun di awal-awal sih sebetulnya saya itu anti dengan asuransi. Karena kita berhitung, kebetulan saya dokter ya Bang ya, S3, saya kan kebetulan di ilmu ekonomi, jadi kadang-kadang hitung-hitungan keuangan juga masih kita hitung. Satu lagi, memang setelah kita merasakan manfaatnya, sekarang ya sebaik cover asuransi untuk kesehatan itu minimal ya, itu minimal. Kalau bisa lebih ya alhamdulillah gitu kan, artinya ada cover untuk asuransi kematian dan berbagai jenis lainnya. Cuma kemarin kenapa saya hanya memilih untuk kesehatan saja, tidak dikombin dengan, kalau nggak salah ada investasi ya Bang ya, betul, nggak digabung dengan situ. Jadi memang lebih proteksi ke kesehatan keluarga. Tapi pastikan pertama adalah produknya adalah Prudential ya Bang. Kan kami sudah membuktikan dah. Nah, yang kedua adalah jangan sampai kita juga salah memilih agent. Oke. Karena sebelum dengan Bang Billy saya pernah juga dengan yang ya saya nggak nyebut merek ya Bang ya, dengan yang lain. Saya udah menjalani katakan sekitar 3-4 tahun juga. Pada saat kita mau klaim susah sekali, pencairan juga nggak bisa, sampai akhirnya preminya ya udahlah kita nggak urus lagi dan kita beralih ke Prudential. Dan pastikan bahwa agennya adalah agen yang aktif ya Bang, karena kalau nggak aktif kita sendiri yang jadi korban nanti. Usahakan yang memang bisa direct dan langsung bisa langsung selesai gitu kan. Komunikasi yang enak, kemudian aktif di Prudential juga, kemudian juga dengan pihak rumah sakit. Jadi kuncinya 2 ya. Pertama kita harus ada asuransi, dan yang kedua pemilihan agen juga penting. Itu Bang. Oke guys, asuransi merah guys. Oke, seperti biasa saya bilang asuransi merah guys. Oke, Bang, thank you banget. Ini Abang sama Bunda ya kan sudah ada waktu masuk ke podcast kita guys ya kan, di asuransi merah pastinya guys ya kan. Nah, saya banyak terima kasih kan, karena semua nasabah kami adalah prioritas buat kami ya kan. Pelayanan kami juga masih ya, saatnya nasabah kami klaim, disitulah kami bekerja guys ya.
Jadi thank you banget sekali lagi buat Abang dan Bunda, sehat sukses selalu, bisnisnya semakin lancar. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah berkembang lagi, sudah semakin stabil, seluruh karyawan kita akan kita amin, amin guys. Disitulah kalau kita sudah trust kepercayaan kita terhadap karena sudah merasakan, insurance. Sudah merasakan. Karena bukti dulu kan gitu ya. Pembuktian. Zaman sekarang butuh pembuktian, tapi jangan sampai Bang bukti dulu, sakit dulu, baru masuk asuransi. Asuransi mengcover orang yang sehat, Bang. Iya. Betul. Telat berarti ya. Oke. Thank you banget guys semua. Saya pamit dan Abang dan Bunda Terima kasih. dari Palembang jauh-jauh masuk ke podcast kita. Kita pamit dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Thank you, Bang.